Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan semangat selalu untuk belajar. Dan semoga yang sedang sakit segera Allah beri kesembuhan dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, untuk hari ini Bu Dio akan membersamai kalian untuk belajar matematika kembali. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi pada penjumlahan dan perkalian ya. Kemarin 2 minggu kita sudah belajar tentang perkalian ya. Nah, hari ini kita akan belajar kembali mengenai sifat-sifat operasi pada penjumlahan dan perkalian. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, sudah siap untuk belajar hari ini? Insya Allah sudah siap ya, dan harus semangat. Karena kalau kita semangat belajarnya, insya Allah akan lebih bisa memahami materi yang kita pelajari hari ini. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, jangan lupa ya, kita tetap melakukan adab-adab belajar yang benar. Yang pertama, silakan anak-anakku yang solih dan solihah duduk dengan rapi. Yang kedua, fokus. Dan yang ketiga, berdoa terlebih dahulu ya. Nah, yuk, semoga nanti Allah mempermudah kita dalam menuntut ilmu, dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan orang lain ke depannya. Amin ya robbal alamin. Baik, sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa syur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa ya. Nah, baik, Bu Tio mau dengar semangat dari kelas 3. Yuk kita sama-sama tepuk SDIT Bunyan biar kita tambah semangat belajarnya. Tepuk SDIT Bunyan. SDIT Bunyan Indonesia. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Semoga anak-anakku yang solih dan solihah semuanya semangat buat belajar hari ini. Baik, Bu Tio mulai ya anak-anakku yang solih dan solihah. Nah, hari ini kita akan belajar sifat-sifat operasi. Yang pertama, operasi pada penjumlahan. Ada sifat komutatif dan sifat asosiatif. Yang kedua, sifat operasi pada perkalian. Yang pertama ada sifat komutatif, dan yang kedua ada sifat perkalian. Perkalian apa? Asosiatif. Nah, berikutnya sifat operasi pada penjumlahan. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Sifat pertukaran dalam penjumlahan disebut sifat komutatif, yaitu letak bilangan pada penjumlahan bisa bertukar letaknya. Nah, sifat ini dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, di sini ada penjumlahan A dan B. A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Sama ya, A sama B, hanya letaknya yang ditukar. A yang tadinya di depan, itu kita tukar letaknya jadi di belakang. Dan B yang tadinya di belakang, kita tukar letaknya menjadi di depan. Jadi pada penjumlahan, A dan B dapat bertukar tempat. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anakku yang solih dan solihah bisa memperhatikan contoh berikut. Hitunglah penjumlahan di bawah ini. Yang pertama, 1250 ditambah 2300. Untuk soal yang kedua,
2300 ditambah 1250. Nah, kita jawab bersama-sama ya anakku yang solih dan solihah. Silakan nanti kalian bisa ikut berhitung bersama Bu Tio. Untuk soal yang pertama kita hitung ya. 1250 ditambah 2300. Kita akan menggunakan cara bersusun pendek. Silakan tarik garis, terus kita tulis tanda tambah atau plus. Dalam menghitung penjumlahan bersusun pendek, kita mulai menghitungnya dari angka yang paling depan atau angka yang paling belakang ya. Siapa yang tahu? Masya Allah, hebat ya semuanya ya. Jadi betul, kita menghitungnya dari yang paling belakang atau angka yang memiliki tempat satuan, yaitu angka apa? Angka 0. 0 ditambah 0 itu berapa? 0. Terus maju lagi ke depan ada angka 5. Angka 5 itu sebagai apa? Puluhan. Nah, kita tambahkan dengan angka yang ada di bawahnya. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Nah, maju lagi ke depan ada angka 2. Angka 2 itu sebagai ratusan. Nah, kita tambahkan dengan angka 3 yang ada di bawahnya, yaitu 2 ditambah 3 sama dengan berapa? Iya, betul, sama dengan 5. Nah, angka yang paling depan yaitu angka 1. Angka 1 paling depan, barisan keempat, angka keempat itu namanya angka apa? Sebagai apa? Iya, sebagai ribuan ya. Jadi 1 kita tambahkan dengan angka yang ada di bawahnya, yaitu angka 2. 1 ditambah 2 berapa? Iya, 3. Jadi 1250 ditambah 2300 sama dengan 3550. Mudah bukan? Pastinya ya, kalau kalian mau memperhatikan dengan baik, pasti akan lebih mudah untuk dipahami. Silakan perhatikan penjelasan dari Bu Tio lagi ya. Nah, sekarang kita hitung soal yang kedua. 2300 ditambah 1250. Kita tarik garis ya. Nah, kita kasih tanda tambah. Seperti tadi, kita hitung dari yang angka paling belakang. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 5 berapa? 5. 3 ditambah 2 berapa? Iya, betul, 5. Terus 2 ditambah 1 sama dengan 3. Coba kalian lihat hasil penjumlahan kedua bilangan tadi, itu hasilnya sama tidak? Sama ya. Jadi kedua penjumlahan itu hasilnya sama, menghasilkan bilangan 3550. Nah, bilangan yang dijumlahkan antara nomor 1 dan nomor 2 itu juga bilangannya sama. Hanya letaknya saja yang berbeda atau letaknya yang ditukar. Nah, jadi dari kedua penjumlahan tadi dapat kita simpulkan ya anakku yang soleh dan solihah ya. Nah, jadi kedua bilangan tersebut walaupun ditukar tempatnya, nah maka hasilnya akan sama. Nah, jadi penjumlahan tersebut memiliki sifat komutatif atau pertukaran. Dapat kita tuliskan ya menjadi seperti ini. Nah, tadi 1250 ditambah 2300. 1250 yang tadinya ada di depan kita tukar ada di belakang. Nah, 2300 yang tadinya ada di belakang letaknya kita tukar menjadi di depan. Jadinya 2300. Jadi 1250 ditambah 2300 itu sama dengan atau akan menghasilkan nilai yang sama dengan penjumlahan 2300 ditambah 1250. Seperti itu ya anak-anakku yang soleh dan solihah. Itu yang namanya sifat pertukaran atau sifat komutatif pada penjumlahan. Jadi dua bilangannya itu kalau letaknya kita rubah,
kalau kita tambahkan terus letaknya dirubah, itu akan menghasilkan bilangan yang sama. Oke, selanjutnya yaitu sifat yang kedua pada penjumlahan, sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif dapat dilakukan pada operasi hitung yang terdiri dari 3 bilangan atau lebih. Nah, pengelompokan biasanya menggunakan tanda kurung. Pengelompokan menandakan bahwa operasi hitung tersebut dikerjakan terlebih dahulu. Nah, jadi 3 bilangan itu nanti akan dikelompokkan. Nah, untuk menandakan bilangan mana yang dikelompokkan itu diberi tanda kurung. Nah, bilangan yang ada di dalam kurung itu bilangan yang nantinya akan kita hitung terlebih dahulu. Nah, berikutnya sifat pengelompokan dapat ditulis menjadi seperti berikut. Nah, seperti ini ya. Misalnya ada 3 bilangan A plus B plus C. A ditambah B ditambah C. Nah, kita akan mengelompokkan. Untuk kotak yang sebelah kiri yang kita kelompokkan itu bilangan A dan B. Maka A dan B kita masukkan ke dalam kurung. Nah, ditambah C, C-nya tetap ada di luar. Nah, itu sama dengan seperti kotak yang ada di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan itu yang kita kelompokkan itu bilangan yang kedua dan yang ketiga, yaitu B dan C. Jadi B dan C-nya itu dimasukkan ke dalam kurung. Nah, A-nya tetap di luar. Seperti itu ya untuk sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, untuk lebih jelasnya, anak sholih dan sholihah bisa lihat contoh berikut. Hitunglah penjumlahan berikut. 400 ditambah 500 ditambah 600 sama dengan titik-titik. Ada 3 bilangan ya anak sholih dan sholihah ya. Nah, kita dapat menggunakan sifat asosiatif atau pengelompokan seperti ini ya. Nah, ada 2 kotak yang berwarna ungu dan merah. Kita kerjakan atau kita akan melakukan perhitungan di kotak yang berwarna ungu. Nah, untuk kotak yang di dalam ungu itu ada kata-kata bilangan pertama dan kedua diberi tanda kurung. Oh, jadi yang kita kelompokkan terlebih dahulu itu bilangan yang pertama dan yang kedua. Nah, kita lihat soal bilangan pertama ada bilangan berapa? 400. Bilangan yang kedua berapa anak sholih? 500. Yang ketiga 600. Seperti tadi ya yang Bu Tio sampaikan sebelumnya. Bilangan yang dimasukkan ke dalam kurung itu yang nantinya kita hitung terlebih dahulu. Karena 400 dan 500 ada di dalam kurung, maka kita hitung dulu. 400 ditambah 500 berapa? Nah, kalau kalian menjumlahkan bilangan misalnya puluhan, ratusan, ataupun ribuan yang belakangnya 0, kalian cukup hitung dulu angka yang paling depan, angka yang selain 0, yaitu 4 dan 5. 4 ditambah 5 berapa? 9 ya. Nah, ada 02 di belakang 4 atau 5. Nah, 02 itu kita gabungkan dengan angka 9. Jadinya berapa? 900. Nah, terus ditambah berapa? Coba lihat yang di atasnya yang belum kita tambahkan ada bilangan berapa? 600. 900 ditambah 600 berapa jadinya? Kita hitung kembali bilangan yang ada di depan. Angka yang ada di depan yaitu 9 ditambah 6. 9 ditambah 6 berapa? Tebak. Ada yang sudah tahu? Ya, 15. 02-nya kita gabungkan. Jadinya berapa? 1500 ya. Itu untuk pengelompokan bilangan pertama dan kedua. Nah, kita perhatikan ke kotak yang berwarna merah. Nah, bilangan yang akan kita kelompokkan atau yang kita kasih tanda kurung itu bilangan kedua dan ketiga. Jadi kita tetap tulis ya, bilangan pertama 400, bilangan kedua 500, dan yang ketiga 600. Nah, tadi ada kata-kata yang di dalam kurung itu yang kita hitung terlebih dahulu. Kalau Bu Tio tanya, 400 boleh tidak kita hitung dulu dengan 500? 400 ditambah 500, boleh apa tidak? Tidak boleh ya. Yang kita hitung dulu itu yang ada di dalam kurung. Nah, karena 400 belum bisa kita hitung, kita turunkan angka 400-nya ke bawah, kita tulis lagi 400. Nah, kita hitung yang ada di dalam kurung, 500 ditambah 600. Nah, kita hitung angka yang di depannya saja, 5 ditambah 6 berapa?
Ya, 11. Kita tambahkan 02 di belakangnya, jadinya 1100. Nah, kita hitung 400 ditambah 1100 sama dengan berapa anak soli dan soliha? Ya, 11 ditambah 4, 15. Nolnya digabungkan jadinya 1500. Coba kalian perhatikan hasil penjumlahan antara kotak yang ungu dengan kotak yang merah sama atau beda? Sama ya, keduanya menghasilkan bilangan 1500. Jadi, pengelompokan yang berbeda akan memperoleh hasil yang sama. Nah, dapat dituliskan menjadi, nah ini yang dikelompokkan bilangan pertama dan kedua dulu ya. Jadi 400 dan 500 dimasukkan ke dalam kurung ditambah 600. Nah, itu sama dengan 400 ditambah bilangan kedua dan ketiga dimasukkan ke dalam kurung. Itu yang dikelompokkan. Ditambah berapa? 500 dan 600. Seperti itu ya untuk sifat pengelompokan atau asosiatif pada penjumlahan. Semoga anak-anakku yang solih dan solihah bisa memahami dengan baik ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar sifat operasi pada perkalian. Hampir sama ya dengan sifat pada penjumlahan. Nah, untuk lebih jelasnya silakan ya diperhatikan lagi anak-anakku yang solih dan solihah. Untuk yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Nah, contohnya itu Bu Tio sajikan dalam soal cerita. Contohnya, Pak Asep memelihara ayam. Nah, Pak Asep memiliki 3 kandang ayam. Dalam satu kandang terdapat 8 ekor ayam. Berapakah jumlah ayam Pak Asep? Nah, jadi tadi Pak Asep memiliki 3 kandang ayam. Setiap kandang itu ada 8 ekor ayam. Yang ditanya itu berapa jumlah seluruh ayam Pak Asep. Kita jawab sama-sama ya. Nah, penulisan lambang bilangannya adalah, nah, 3 kandang isinya 8. Berarti kita tulis dalam bentuk perkaliannya bagaimana? 3 kali 8. Nah, 3 kali 8 itu kalau kita uraikan ke dalam bentuk penjumlahan berulang, berarti 3 kalinya dari 8 atau 8-nya ada sebanyak 3 kali. Nah, di sini kalian sering salah menuliskannya itu dalam menuliskan bentuk perkaliannya ya. Jadi kalau 8-nya ada 3 kali, bentuk perkaliannya itu 3 kali 8. Nah, 3 kali 8 sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 24 ekor ayam ya. Jadi jumlah ayam Pak Asep semuanya ada 24 ekor. Kalau yang ini kalian bisa memahami kan ya? Nah, untuk selanjutnya perhatikan contoh yang lain. Nah, jika Pak Asep memiliki 8 kandang ayam dan setiap kandang berisi 3 ekor ayam, maka berapa jumlah ayam Pak Asep semuanya? Nah, kita jawab ya. Penulisan bilangannya adalah, karena tadi 8 kandang dan isinya 3, maka bentuk perkaliannya 8 dikali 3. 8 dikali 3 kalau kita uraikan jadi 8 kali dari angka 3 atau angka 3-nya ada 8. Nah, kalau kita hitung 3 ditambah 3 ditambah 3 sampai 8 kali itu sama dengan 24. Jadi jumlah ayam Pak Asep ada 24 ekor ayam. Sama tidak dengan contoh yang sebelumnya? Kalau tadi kan contoh sebelumnya perkaliannya 3 dikali 8. Hasilnya juga sama 24 ya. Nah, jadi anakku yang solih dan solihah, dari dua contoh sebelumnya tadi itu, nah sama tidak hasil perkalian 3 kali 8 dengan 8 kali 3? Ya, ternyata hasilnya sama ya. Keduanya menghasilkan bilangan 24. Jadi bisa kita tuliskan ya. 3 kali 8 itu sama dengan,
Nah, 3 yang tadinya di depan kita rubah letaknya jadi di belakang. Nah, 8 yang tadinya di belakang kita rubah letaknya jadi di depan ya. Jadi dengan demikian perkalian juga memiliki sifat pertukaran atau komutatif ya. Dua bilangan jika dikalikan dan letaknya kita tukar, maka hasilnya akan sama. Seperti itu ya untuk sifat komutatif pada perkalian. Nah, berikutnya, sifat komutatif pada perkalian bisa kita tulis seperti ini. A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, di mana pada perkalian itu A dan B dapat bertukar tempat, seperti yang contoh tadi ya. Nah, untuk berikutnya ada sifat asosiatif atau pengelompokan pada perkalian. Sama seperti penjumlahan ya, pada perkalian juga terdapat sifat pengelompokan atau asosiatif. Nah, bisa ditulis seperti ini. A kali B kali C, di mana A sama B itu dikelompokkan atau dimasukkan ke dalam kurung. Itu akan sama dengan A kali B kali C, di mana B dan C dimasukkan ke dalam kurung. Untuk lebih jelasnya, silakan anakku yang solih dan solihah perhatikan contoh berikut ya. Ada angka 4 kali 5 kali 7. Nah, kita jawab sama-sama ya. Perhatikan kedua perkalian berikut. Nah, ada kotak berwarna biru dan kotak berwarna merah muda. Nah, untuk yang berwarna biru itu, bilangan pertama dan kedua kita masukkan ke dalam kurung. Nah, bilangan yang pertama berapa? 4. Yang kedua bilangan berapa? Ada bilangan 5. Yang ketiga 7. Nah, seperti tadi ya, yang pada penjumlahan, bilangan yang dimasukkan ke dalam kurung itu bilangan yang kita hitung terlebih dahulu. Jadi 4 kali 5 berapa? 20. Nah, 7-nya karena belum kita hitung, berarti kita turunkan ke bawah. 7. 20 dikali 7 berapa ya? Coba kalian hitung, 2 kali 7 berapa? 7-nya ada 2, berapa? 14 ya. Karena 20 memiliki 0 di belakangnya, maka 0-nya kita gabungkan. Maaf, tadi 2 kali 7 berapa? 7 ditambah 7 sama dengan 14. Maaf, tadi kayaknya Butia salah menyebutkan ya. Jadi hasilnya 140. Nah, sekarang kita perhatikan bilangan yang ada di dalam kotak merah muda atau pink. Nah, bilangan kedua dan ketiga itu yang dimasukkan ke dalam kurung ya. Kita tulis dulu bilangan yang pertama 4, 5, dan 7. Nah, boleh tidak kita mengalihkan 4 sama 5? Tidak boleh ya, karena 5-nya itu sudah dimasukkan ke dalam kurung bersama angka 7. Jadi nanti 5 dikalikan 7. Karena 4-nya belum bisa kita kalikan, maka 4-nya kita tulis dulu di bawah, 4. Nah, terus kita hitung 5 dikali 7. 5 kali 7 berapa ya? Yuk, siapa yang sudah hafal perkalian 5 atau perkalian 7? 5 kali 7 berapa? Ya, 35. Nah, kita hitung 4 kali 35. Ayo Butio kasih waktu hitungan 10 detik. 35 dikali 4. 35-nya di atas, 4-nya di bawah. Coba hitung. 4 kali 5 berapa? Yang ditulis di bawah berapa? Menyimpan berapa? Sudah. Terus 4 kali 3 berapa? Tadi menyimpan 1. Jadi hasilnya berapa? Maaf, menyimpannya 2. Tadi 4 kali 5 berapa? 20 ya. 0-nya tulis di bawah, 2-nya menyimpan di atas. Terus 4 kali 3 berapa tadi? 12. 12 menyimpan 2, jadinya 14. 14 kita gabungkan dengan 0 yang tadi di bawah, jadinya hasilnya berapa? 140. Nah, ternyata kedua perkalian itu yang di kotak biru dan di kotak merah muda ternyata menghasilkan bilangan yang sama, yaitu 140. Nah, seperti itu ya. Nah, dari kedua perkalian di atas dapat kita simpulkan bahwa pengelompokan yang berbeda akan memperoleh hasil yang sama.
Nah, dapat ditulis menjadi seperti ini ya. 4 dikali 5 dikali 7. Nah, yang sebelah kiri itu yang dikelompokkan angka 4 dan 5-nya. Kalau yang sebelah kanan yang dikelompokkan itu angka yang kedua dengan angka yang ketiga. Nah, berarti sama dengan berapa saja? Kita tulis angka 4-nya, terus 5 dikali 7. Seperti itu ya. Angkanya sama 4, 5, 7. Hanya saja yang dikelompokkan itu yang berbeda. Seperti itu ya anak solih dan solihah ya. Nah, silakan nanti kalian putar lagi videonya untuk bisa lebih memahami materi yang tadi Bu Tio sampaikan. Nah, sekarang Bu Tio akan memberikan latihan ya. Nah, latihannya ada 4 nomor tentang sifat pertukaran dan 4 nomor tentang sifat pengelompokan. Di sini kalian hanya diminta untuk mengisi titik-titik. Titik-titiknya diisi dengan bilangan yang sesuai. Kalian di sini tidak disuruh menghitung, entah itu ditambah, entah itu dikali, tidak ya, hanya melengkapi titik-titik itu dengan bilangan yang tepat. Nah, kalau sifat pertukaran itu kan bilangannya sama, hanya letaknya saja yang ditukar. Begitu juga dengan sifat pengelompokan. Bilangannya tetap sama, yang berbeda itu angka yang dimasukkan ke dalam kurung. Silakan dikerjakan, nanti kalau sudah selesai difoto dan dikirim ke wali kelas masing-masing ya anakku yang solih dan solihah. Nah, mungkin itu saja untuk pelajaran hari ini yang dapat Bu Tio sampaikan. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Dan jangan lupa ya, kalau kalian belum sholat duha, silakan nanti sholat duha terlebih dahulu. Dijaga terus sholat 5 waktunya, akan lebih baik lagi kalau dikerjakan tepat waktu. Dan patuhi ayah dan bunda kalian ya. Mungkin itu saja dari Bu Tio. Jazakumullah khairan katsiron sudah memperhatikan dan mendengarkan untuk materi hari ini. Bu Tio pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.